Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kita lanjut lagi latihan baca kitab, yaitu masih membaca kitab Syarh Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Masih mensyarah pendahuluan. Masih mensyarah pendahuluan muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata beliau, qala wa idza batuliya sabara. Ini matannya. Allahu Jalla wa Ala yabtalil ibada. Allahu Jalla wa Ala yabtaliyal ibada. Yabtali, sengaja saya tidak kasih nampak karena sudah kita tahu tadi itu. Bisa saya tanya sekarang ini sebentar. Yabtalil ibada. Allahu Katri. Ini di awal kalimat. Tidak akan mungkin karena mudhof tidak beral. Isim di awal kalimat, apa kaidahnya? Isim di awal kalimat, apa kaidahnya? Isim di awal kalimat. Katri, ada kaidahnya dikasih. Kalau ada isim di awal, apalagi ini ma'rifah. Dimas mubtada. Tambah tri, isim di awal kalimat. Mubtada. Ada kaidahnya untuk tulis? Sudah dikasih itu. Hah? Baru? Wih, lama bisa kasih. Isim di awal kalimat, perhatikan itu. Iya. Adalah sebagai mubtada. Apalagi dia ini ma'rifah. Karena kalau dia ma'rifah, setelahnya nanti nakiro, khobar, kan begitu. Cuman ini khobarnya nanti berupa jumlah. Allahu Jalla wa Ala yabtali. Yabtali apa? Fi'il mudhari. Mansub, marfu, majrur, majzum, marfu. Alamat rafa'nya. Alasannya. Itu tadi. Sudah bisa sekarang kan? Anda paham ini alasannya? Tikol. Kenapa? Ini siapa ini? Iya. Dipahami ini? Sekarang sudah lengkap kita yang mau ditanya. Alasannya kenapa sembunyi? Tikol. Paham? Kalau ada orang yang dia harokati, itu karena ketemu dua sukun saja. Maksudnya kadang mereka bilang, iya bataliyal ibad. Karena ketemu dengan al. Ya batalil ibadah depannya maf'ul bih, ahsanta. Kan ada fi'il. Kalau setelahnya mansub, saya bilang kemarin, setelahnya mansub, berarti dia sebagai apa? Maf'ulun bih. Nanti apalagi sudah Allah. Itu kan fa'ilnya. Allah Jalla wa Ala ya batali, menguji. Yang menguji siapa?
Allah kan begitu. Al-ibadah yabtalihim bil masaibi. Yabtalihim bil masaibi. Yabtali. Santa fil mudhari marfu, tanda rupanya karena kosong dari penasab dan penjazm, tanda rupanya dhammah muqaddar, dhammah yang disembunyikan, ya, alasannya thiqal, maksudnya alasannya kenapa disembunyikan, karena thiqal, berat. Ya batalihim, apabila him maf'ulun bi, ahsanta, bil masaibi. Ini masaib mirip dengan masajid, paham? Berarti dia adalah sigo muntahal jumu, jamak isim yang ditanwin. Ini masaib sama dengan contoh di Miftah, masajid, ya kan? Di tabel, di bawahnya tabel ada contoh kan, sholaitu fi masajida. Dipahami ini. Tapi kenapa saya baca bil masaibi? Itu yang anak mau tekankan. Kan? Masaibi, bil masaibi. Kenapa di kasroh? Padahal kan ini isim yang dari tanwin. Ismul ladzi la yansharif. Kan ismul ladzi la yansharif kan jarnya dengan apa? Fathah. Kenapa ini di kasroh? Apa? Gimana caranya? Bukan. Ismul ladzi la yansharif tidak mabni. Ismul ladzi la yansharif tidak mabni, mu'rab. Wahyudin. Ada di buku ini. Mas, karena tidak terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Dia harus bukan mudhaf atau hampir, itu syarat pertama. Mantap, syarat pertama. Syarat dia dijar dengan fathah, tidak sebagai mudhaf. Artinya tidak boleh ada mudhafun ilaih. Syarat kedua, kalau itu tidak dijar namanya. Betul-betul Mas. Lumayan lah Mas. Antum sudah berjuang banyak. Sama. Mas tadi bahasa Arab, antum terjemahannya. Iya. Iya. Masya Allah, ini lengkap sudah. Bahasa Arabnya, terjemahannya. Dan nanti kalau antum mengajar harus berdua. Karena satu bahasa Arab, satu terjemahan. Nah. Tidak boleh beral. Dipahami ini, baru dia dijar dengan fathah. Kapan beral atau disandarkan batal, kembali ke kasroh. Ini ingat, baru lewat. Artinya nanti kalau tidak ada al, jangan coba-coba kasroh. Dan dia alamat jarnya apa? Fathah. Ini kebetulan beral. Ya batalihim bil masaibi. Ya batalihim bil makarihi. Tidak perlu ditanya ya, karena sama semua tadi ya. Irobnya pasti sudah ditahu. Betul nggak? Coba ya kita tes. Jangan sampai tidak tahu. Ya, ya batalihim. Tadi ya batalihim. Ya batali. Ya mampu karena tidak ada nas. Kemudian tanda wafaknya dhammah muqaddar. Baik, betul. Bil makarihi sama. Ini isim yang dari tanwin juga.
Paham ini? Ini isim yang tadi tanwin kan sama bentuknya. Masajid. Semua yang begitu bentuknya maka tidak tanwin. Sama tapi kan ada al. Bil makarihi ya batalihim bil adai. Sama minal kufari. Kalau al kufari dijar dengan al tandanya kasro. Wal munafikina indah atof ke san. Alamat jarnya dia apa? Berarti kan dia majrur kan? Kan atof ke kufari majrur. Kan dia tanda jarnya apa? Kalau kufari tadi kasro. Kalau al munafikina tanda jarnya Pertama pikirkan dulu isim apa ini. Baru ingat yang di tabel. Tanda jarnya kalau isim itu apa. Ini munafikina isim apa? Kan ada isim mufrad, musanna, jamak, mudzakkar salim, jamu anas salim, jamak taksir, asmaul khamsah. Ismul ladzi la yansarif. Jamak mudzakkar salim. Tanda jarnya kalau jamak mudzakkar salim iya. Paham kan? Tanda jarnya adalah ya, betul. Fayahtajuna. Nah. Dia mampu dengan huruf ini karena Fi ini fayahtajuna fi'il mudhari marfu. Tanda rofanya subutun nun. Nah, dia diropakan tidak ada alat penasab dan penjazam. Tandanya subutun nun. Fi'il mudhari apa ini? Kan sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Sahih akhir. Jadi sahih akhir tandanya kalau rofa adalah subutun nun. Tidak ada. Sahih akhir itu tanda rofanya dhammah. Ya, tidak ada juga. Mu'tal akhir itu kalau akhirnya adalah waw alif iya. Berarti tinggal satu. Kan cuma ada 3, Gilang. Berarti apa satu lagi? Apa satu lagi namanya? Fi'il mudhari? Lupa namanya. Hah? Bukan. Sahih akhir bukan, mu'tal akhir bukan. Satu. Af'alul khamsah. Ini fi'il mudhari af'alul khamsah. Alamat rofanya dengan subutun nun. Ingat itu. Kalau ada af'alul khamsah subutun nun. Ciri-cirinya ada waw nun, ya nun, alif nun. Itu pasti af'alul khamsah. Paham ya? Kalau mu'tal akhir hanya waw, alif, ya akhirnya. Tidak ada lagi nunnya. Paham ya? Betul, selesai. Fayahtajuna ila sabri. Sabri? Indah? Serap? Karena? Mana? Oh iya, betul. Wa adamil yasi. Wa adami. Fajar. Oke? Sabri. Al yasi. Indah? Aldi. Betul, al-ya'si ma'rifah. Terus adaminya apa? Adamnya nakiro. Nah, kalau ada nakiro ma'rifah
Mudah-mudah penilai. Sudah lumayan. Masya Allah tahu lah. Mantap. Iya. Jadi nanti jangan bilang ma'rifah. Bilang saja majrur. Kenapa? Mudah penilai. Udah? Kaidahnya nakiro ma'rifah. Iya kan? Adam nakiro alias ma'rifah. Wa adami. Hah. Depannya iya. Apa juga kesabar. Al-kunuti. Mas antum? Mudah penilai. Betul. Apa susunannya ini? Nakiro ma'rifah. Kita sudah catat itu dulu. Kita sudah catat nakiro ma'rifah. Masa? Yakin? Alhamdulillah. Wa min rahmatillahi. Min rahmatillahi. Rahmati? Karena? Min Allahi. Karena susunannya apa ini? Nakir ma'rifah. Yathbutuna ala dinihim. Yathbutuna. Fil apa? Mudhari. Mudhari apa? Sahih atau mutalahir? Oh, af'alul khamsa. Apa alamat rofanya ini? Thubutun nun. Betul. Ala dinihim. Dini? Karena? Him? Mudah penilai. Betul. Wa yasbiruna. Alama. Ke bawah ya. Iya. Pantasan heran. Wala yatazahzahuna ma'al fitani. Wala yatazahzahuna ma'al fitani. Yatazahzahuna. Fil mudhari apa? Marfu. Alamat rofanya? Fil mudhari apa ini? Af'alul khamsah. Ma'a. Kata yang menunjukkan atas tempat atau waktu. Saya kasih kode. Maf'ul fi. Makanya selalu ma'a dibaca. Bersama tempat. Paham ya? Rata-rata maf'ul fi kalau dia mu'rab selalu mabni. Selalu mudhaf. Rata-rata maf'ul fi kalau dia mu'rab artinya kalau dia mansub mu'rab terus tidak beral, rata-rata dia mudhaf. Paham ini kan? Karena rata-rata maf'ul fi itu sering datang dalam bentuk nakirah. Walaupun bisa beral. Walaupun bisa apa? Beral. Ma'al fitani. Fitani. Satria. Mudhafun ilai. Betul. Au yastaslimuna. Yastaslimuna dari kata istaslama, istafala. Au yastaslimuna lil fitani. Lihat. Iya. Mudhari terus. Marfu. Alamat rofanya thubutun nun. Terus kan dia fil mudhari af'alul khamsah. Lil fitani saril karena jerli. Bal yathbutuna ala dinim. Sudah tadi alhamdulillah didahulukan. Wa yasbiruna ala ma yuqasuna. Alama ini ma belum ya? Ya, di mutamimah baru disebutkan ma itu siapa. Ya, sabar. Jelas dia isim. Karena kemasukan huruf jar. Karena huruf jar tidak bisa masuk kecuali pada apa? Isim. Dipahami ini? Yaqosuna. Yaqosuna. Ini sama semua tadi itu. Ini alhamdulillah hari ini banyak keluar af'alul khamsah. Ya kan? Yang alamat rofanya, irobnya adalah subutun nun. Minal at'abi fi sabiliha. Al-at'abi masih syahril? At'abi
Isim majrur. Karena Karena huruf jar min. sabiliha li sabili Sabili isim majrur. karena ada Huruf jar fi. ha Mudhaf ilaih. mudhaf nilai bikhilafi karena bi alladzi idza butuliya ubtuliya sudah dipelajarin di sorok ubtuliya saudaraku ubtuliya fil apa ini madi maklum atau majhul maklum atau majhul Hah? Majhul. Kalau diawali alif di dhamma huruf pertama dan ketiga. Ubtuliya. Amin. Wa butuliya. Asyuhada'u. Itu tadi kenapa kita harus tahu dulu itu ubtuliya. Fil apa? Karena terkait dengan asyuhada'u. Lewat ya? Oh iya. Iya, alhamdulillah. Yang mana tadi? Yang di atas, bukan yang paling bawah. Idza butuliya jazi'a. Masih fiil juga. Tapi fiil apa ini konawe? Jazi'a. Hah? Betul, maklum atau majhul? Maklum, betul. Kenapa beda dengan ubutuliyah? Karena ubutuliyah tadi sudah ada ciri-cirinya kan? Jelas ini. Jazi'ah. Wa tasakhoto. Fil apa ini, saudara? Tasakhoto. Masih madi semua. Maklum atau majhul? Maklum. Wa qonito. Masih apa itu? Maklum atau majhul? Betul. Min rahmatillahi. Min rahmatillahi. Kalau rahmati, Patri, Rapli. Karena Allahi mudhafun ilaihi. Azza wa jalla. Fahada yuzadu betilaan ila betila'in. Wa masoiba ila masoiba. Ini dia. Iya. Fahada yuzadu ibtilaan ila betilain. Kalau ibtilaan dia mansub agak sulit ya kalau bagi antum ya. Dia sebenarnya mansub karena dia maf'ul mutlak. Tapi fiilnya bukan yuzadu. Paham ya? Fiilnya bukan yuzadu. Nanti ini karena nanti ada pembahasan kada itu fiil itu dihilangkan. Paham ya? Seperti subhanallahi selalu mansub. Kenapa di-i'rab sebagai maf'ul mutlak? Mana fiilnya dihilangkan? Takdirnya yusabbihu subhanallahi. Paham ya? Nah, tapi jangan dulu itu. Ila betilain. Ila betilain. Wa masoiba. Ini dulu. Masoiba. Ingat masoiba? Masuk ibarat pertama. Yuzadu betilaan. Ila betilain. Kalau ibtilain yang kedua kan ada ilah. Sekarang wa masoiba. Atau ke mana? Ke ibtilaan. Ila masoiba. Itu ya. Isim majrur. Isim majrur. Kan ada ila. Tanda jarnya. Fathah. Kenapa? Isim apa dia? Ismul ladzi la yansarif. Ini tadi. Paham? Yang tadi ada alnya. Bil masoibi. Di kasroh karena batal. Ada alnya. Kalau ini tidak ada alnya. Terus tidak diidofakan. Makanya dia dijer kembali dengan apa?
fathah. Dipahami itu? Dipahami ya? Alhamdulillah. Muncul. Qala sallallahu alaihi wasallam. Iya. Innallaha Allah. Isim inna, betul. Ida ahabba. Ahabba pasti fi'il kan? Sudah saya bilang setelah ida. Hanya ada satu ida nanti kita akan pelajari. Yang setelahnya isim. Dilihat dari maknanya. Ini ida ahabba fi'il. Qauman. Indah qauman. Santa maf'ulun bi. Ibtalahum. Indah. Ibtala. Apa dia? Fi'il isim. Itu dulu, jangan bilang dulu na'at. Fi'il, bisa na'at? Kan begitu jadinya dulu. Nah, bisa, tapi na'at jumlah nanti. Kita belum pelajari itu. Ibtala fi'il, kan begitu. Bisa na'at? Jadi jangan dulu bilang na'at. Mungkin kajian yang antum tadi, nakiro. Ya? Salah. Qauman betul nakiro, isim. Tapi ibtala fi'il, tidak ada fi'il nakiro. Fi'il, ya kan? Fi'il. Hum. Maf'ulun bih, betul. Faman rodiya sama fil mati. Falahur ridho wa man sakhita fa alaihi sukhtu. Ya, falahur ridho ini yang kemarin jar majrur di depan. Ar-ridho mubtada. Paham? Ar-ridho hukumnya apa? Mubtada yang diakhirkan. Tapi tanda rofa'nya tidak dinampakkan. Karena kenapa? Isim maksur. Alasannya ta'adzur. Sama dengan fa'alaihi sukhtu. As-sukhtu mubtada muakkar. Karena ada jar majrur di depan. Alaihi. Paham ya? Itu nanti dibiasakan insyaallah. Iya. Di awal-awal ini dikasih tahu dulu karena kadang antum masih buku dasar. Sulit kalau ada yang dikedepankan atau diakhirkan. Sulit kalau ada yang dikedepankan dan diakhirkan. Sekarang kita terjemah. Qala beliau berkata, idza batuliya sabara. Apabila dia diuji dia bersabar. Ini alamat kebahagiaan kalau diuji dia bersabar. Allah Jalla wa ala ya batalil ibad akan menguji hamba-hambanya. Ya batalihim bil masaib. Allah akan menguji hambanya dengan musibah-musibah. Seperti kita sekarang ini. Ya kan? Hanya musibah. Itu adalah ujian Allah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya batalihim. Allah akan menguji mereka bil makarish dengan hal-hal yang tidak disenangi. Itu sudah menjadi ketentuan Allah. Ya batalihim bil a'da. Allah akan menguji hambanya dengan musuh-musuh minal kufar dari kalangan orang kafir. Adanya orang kafir itu ujian untuk kita hambanya yang beriman. Wal munafikin, dan Allah akan menguji hambanya dengan orang-orang munafikin yang menampakkan Islam tapi keyakinannya adalah kekafiran. Fayahtajuna ila sabri, maka mereka itu para hamba butuh kepada kesabaran. Wa adamil ya'si, wa adami, dan tidak al-ya's, tidak putus asa. Wa adamil kunut, sama juga, dan tidak kunut.
kunuto pakai to, bukan pakai ta. Kalau pakai ta kunut. Ini kunuto pakai to. Nah, dan tidak kunuto, tidak sama, tidak putus asa. Min rahmatillah, dari rahmat Allah. Seorang beriman bagaimanapun musibah, itu mereka tidak putus asa dari rahmat Allah. Yathbutuna ala dinihim, mereka tetap kokoh di atas agama mereka. Pokoknya apapun yang terjadi, musibah, cobaan, orang beriman tetap kokoh di atas agama. Tidak boleh gara-gara musibah kita pindah haluan. Oh, kayaknya kalau Islam terlalu berat cobaannya, lebih baik kita kafir saja. Supaya semuanya halal. Kalau orang Kristen bagus. Semuanya tidak ada yang tidak halal. Dapat tikus langsung ambak. Kan begitu? Wah, enak ya. Tidak ada ikan langsung. Tidak boleh. Itu cobaan. Harus mereka kokoh di atas agama. Wala yatazahzahuna ma'al fitan. Mereka tidak goyang bersama fitnah. Fitnah di sini adalah ujian dan cobaan. Bukan fitnah pembicaraan orang. Mereka tidak goyang bersama fitnah. Au yastaslimuna lil fitan, atau pasrah terhadap cobaan. Enggak. Mereka bukan seperti itu. Saya pasrah aja. Enggak. Orang beriman tidak seperti itu. Bal yathbutuna ala dinihim. Bahkan mereka akan kokoh di atas agama mereka. Wa yasbiruna ala ma yaqasun. Dan mereka bersabar ala di atas ma apa yang yaqasun mereka dapatkan. Mereka jumpai minal at'ab, berupa keletihan-keletihan, kecapean-kecapean fisabiliha, di jalannya. Amin. Iya. Wa yasbiruna, lihat, bihilafi, berbeda. Alladzi, dengan orang yang idza batulia, kalau dia diuji, jazia, dia berkeluh kesah. Wa tasakhata, dia sukhut, murka. Sakit, ditimpa musibah, pokoknya dia berkeluh kesah. Tidak hanya pada dirinya, tidak pada orang-orang dekatnya, bahkan di Facebook, status WA. Orang sekarang, orang-orang sekarang. Padahal kita melihat ya, Nabi, bapaknya Nabi Yusuf. Nabi siapa? Yakub. Diuji. Hilang anaknya. Sampai bersedih. Sampai buta karena sedihnya. Ya kan? Tapi dia bilang apa? Wa innama asku bathi wa huzni minallah. Saya hanya mengeluhkan kesedihanku ini kepada Allah. Itu kalau orang beriman. Bukan di Facebook. Facebook apa yang kita dapat? Iya kan? Apa yang kita dapat di Facebook? Kan tidak ada. Kalau dari Allah. Nah, ini orang beriman begini. Mereka berkeluh kesah ini. Statusnya berkeluh kesah. Nah, status itu orang berkeluh kesah. Zaman sekarang. Iya, hati-hati. Orang yang beriman, ini mereka bersabar, tidak goncang. Dan tidak pasrah terhadap fitnah, cobaan. Bahkan mereka kokoh di atas agama. Mereka bersabar di atas apa yang mereka rasakan berupa keletihan di jalannya. Di jalan fitnah itu. Mau diapa? Ini sudah takdir Allah. Kita jalani. Iya, bihilafil ladzi, berbeda dengan orang yang idza betulia jazia. Kalau diuji dia berkeluh kesah. Wa tasakhata, dia murka. Wa qanita min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Iya, seakan-akan tidak pernah menjumpai kebaikan. Iya kan? Misalnya orang sekarang, sebelumnya pedagang, gara-gara corona turun omsetnya. Corona laknatullah.
Ya, dia murka namanya itu. Iya, dia apa? Murka. Itu bahaya. Iya, dia tidak pernah sadar kalau sebelumnya sudah berapa puluh tahun dia untung. Ini diuji hanya sedikit, dia seperti itu. Paham kan? Ini harus bersabar, dijalani. Fahada, kalau orang seperti ini datang ujian berkeluh kesah. Lihat kata Syekh, fahada yuzadu ibtilaan ila ibtila. Ini akan menambah cobaan kepada cobaan. Jadi itu berkeluh kesah bukan menghentikan cobaan, tapi akan menambah. Perhatikan baik-baik itu. Akan menambah. Makin banyak orang berkeluh kesah, murka, celah sana celah sini, maka akan tambah ujian itu. Karena yang diinginkan dengan ujian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali kepada Allah. Sekarang orang dapat ujian celah sana celah sini, tidak kembali kepada Allah. Coba dibilang astagfirullah, memang banyak dari kita yang berbuat dosa dan salah. Paham kan? Akan segera berhenti. Akan segera apa? Berhenti. Orang yang berkeluh kesah, murka, fahada yuzadu bitilaan ila bitilain. Ini akan ditambah cobaan kepada cobaan. Wa masoib ila masoib. Musibah kepada musibah lagi berikutnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguh Allah, apabila dia mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Jadi kalau kita sadar ini, apa yang dikatakan oleh Nabi ini, Allah kalau mencintai sekelompok orang, Allah akan menguji mereka. Makanya kalau tidak ada ujian, kita khawatir. Jangan-jangan kita ini lagi diberikan istidraj, perlalaian, tidak pernah diuji. Karena dengan diuji kita bisa kembali kepada Allah. Lihat kata Nabi, Allah kalau mencintai sekelompok orang, Allah akan menguji mereka. Setelah itu Allah ingin melihat, faman rodiya falahu ridho. Siapa yang ridho, maka baginya ridho Allah. Dapat ujian, alhamdulillah. Dia ridho terkait dengan takdir itu, baginya ridho Allah. Waman sakito, siapa yang murka, berkeluh kesah, fa'alaihi suk, baginya juga adalah murka Allah. Makanya keluh kesah itu akan menambah ujian, karena Allah akan menambah apa? Murka Allah. Akan menambah murka Allah. Lihat juga sabda Nabi SAW berikutnya, wa'adhamun nasi balaan. Wa'adhamun nasi, a'adhamu an-nasi balaan. A'adhamu, kenapa diropak? Sampai mana tadi? Sampai Gilang tadi ya? Gilang, hendak a'adhamu mubtada. An-nasi mudhofun ilaih. Balaan, ini balaan baru lewat dan sudah kita pelajari. Ini mirip dengan contoh yang ada di Miftah, ya, ana aktsaru minka malan. Di bab apa itu contoh? Ana aktsaru minka malan. Di bab apa? Betul mansubat. Betul, nah ini nasab. Pasti di bab mansubat. Ya kan? Tapi apa nama babnya? Itu ya. Tamyiz. Ini baru lewat. Ini namanya tamyiz. Paham ya? Kalau ada kata-kata seperti itu. Ana aktsaru minka, sama ini. Adzamun nasi. Balaan. Balaan sebagai apa? Tamyiz. Al-anbiya'u. Ini serap. Khobar. Kenapa bisa? Setelah titik dua. Betul. Tsummal amsalu. Fajar. Atop. Mana huruf atopnya? Summa. Muncul lagi huruf atop. Summa. Ya kan? Ada huruf atop yang namanya apa? Summa. Fal amsalu. Itu Aldi.
Al-anbiya'u summal amsalu. Al-anbiya'u khobar summal amsalu atau fal amsalu. Assalamualaikum Maldi. Mubtada itu di awal kalimat. Wahyudin. Mas Bakhtiar. Enggak. Sampingnya Mas Bakhtiar. Siapa lagi namanya itu? Arif. Astagfirullah. Arif. Enggak. Faldi. Atop. Mana huruf atopnya? Jadi jangan sampai huruf atop itu hanya waw atau tummah. Huruf atop ada 10. Huruf atop ada berapa? 10. Tadi pakai tummah, sekarang pakai fa. Jadi keunggulannya baca kitab. Semua yang telah lewat itu dipelajari. Di data muncul. Ubtuliyar rusulu. Ubtuliyar rusulu. Fil apa itu saudaraku? Ahsanta. Ar-rusulu. Enggak. Iya kan cuma 2. Kan gini, kaidahnya tuh kalau ada fi'il ma'lum, fa'il dicari. Kalau ada fi'il majhul, begitu. Jadi ar-rusulu naibul fa'il. Wa butuliyas siddiqun. Kalau itu, saudara? Siddiqun. Apa alamat rofanya? Wow, karena dia jamak muannas. Oh iya, jamak mudzakkar salim, betul. Wa butuliyas syuhada'u. Itu sampingnya lagi. Naibul fa'il, betul. Wa butuliya ibadullahil mu'minuna. Ibadu. Indah belakangnya. Naibul fa'il, betul. Allahi. Abadillah. Al-mu'minun. Masih antum? Ahsanta. Nah dari mana? Lalalala. Enggak. Jauh sekali. Ubutuliya ibadullahil mu'minuna. Enggak. Semua disebut. Masih satu yang belum. Dimas. Sudah betul itu Nat? Enggak, sudah tadi sebut, tapi saya bilang tidak. Depannya Dimas. Siapa lagi nama antum? Andi. Naat ke ibadu. Kan biasa naat ke mudhof, bukan mudhofun ilai. Terus juga yang mukminun siapa? Ibad, bukan Allah. Iya. Iya kan? Jelaskan. Naat untuk mudhof. Sama dengan Abdullahi al-alimu. Naat untuk siapa ini al-alimu? Abdu, bukan Allah. Dipahami ini? Nah, jelas ini. Lakinnahum sabaru. Lakinnahum hum. Patri. Lakinna ini siapa Patri? Temannya siapa? Itu dulu yang dipikirkan. Temannya Patrika atau Rapli? Asanta, tahu ah? Bisa. Temannya Ina, betul. Apa tugasnya Ina?
Jauh, 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 jauh sekali, bagaikan langit dan bumi. Sudah betul. Lakinna temannya inna. Tugasnya, Rapli, menasab isim dan meropak khobar. Dipahami, Patri? Kebalikannya kana. Sekarang, lakinnahum. Hum berarti apa? Apanya lakinna? Kan dia kan mubtadanya menjadi namanya isim, khobarnya menjadi khobarnya inna dan saudara-saudarinya. Ini hum apa? Jauh, jauh Patri. Dengarkan sebentar. Indak, saudara. Isimnya lakinna, begitu jawabannya. Paham saudara? Paham saudara? Isimnya lakinna. Maf'ulun bih itu kalau bersama dengan fi'il. Isimnya lakinna, betul. Sobaru. Khobar betul, tapi apa dia? Isim fi'il. Isim. Enggak. Iya. Kalau bukan isim ya, fi'il. Betul, fi'il. Fi'il apa? Kan ada madi, mudhari, amr. Fi'il mudhari? Madi. Bukan mudhari? Bukan. Oh ya, fi'il madi. Wawunya itu? Sobaru. Wawunya? Waw jamaah. Betul, waw jamaah. Betul, waw jamaah. Sebagai? Kan ada fa'il, naibul fa'il kah? Kan ini dhamir sukun. Sebagai? Sebagai fa'il. Fa'il. Kenapa antum tidak bilang naibul fa'il saja? Nah, kalau naibul fa'il sebelumnya dia majhul. Betul. Mantap Kunawe. Mantap Kunawe. Iya. Ammal munafiquna. Pada qala Allahu fihi wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin yakni tarafin fa in asabahu khairun atma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirata. Dalika huwal khusranul mubinu. Kita lihat. Wa minan nasi. An-nasi saudara. Karena min. Ya'budu. Syaril. Hukumnya. Alamatnya. Kenapa dia marfu? Tidak alat kejadian yang tak termasuk. Santa. Allah Ilyas Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Begitu namanya dia. Tuh, Ilyas. Karena bapaknya mantan J. Waktu lahir Ilyas, bapaknya J. Jadi dia kasih nama. Itulah sejarah namanya dia. Sekarang Allah Santa saudaraku ala harfin karena tidak boleh oleh manusia. betul fa in asobahu asoba fi'il madhi betul hu Santa khairun asanta itma'an nabi sama itma'anna fi'il madhi. Wa in asobathu fitnatun. Indah masih Aceh belakang. Wa in asobathu fitnatun. Kalau asobat pasti fi'il madhi karena ada tatanis sakinah. Hu maf'ulun bi fitnatun.
fa'il. Ahsanta. Makanya pakai tanda ta'nis karena fitnah tuh. In qalaba ala wajhihi khasira. Fi'il madhi juga sama. Ad-dunya, enggak nampak harokatnya ini ya. Tapi dia akan antum tahu harokatnya kalau antum lihat yang diatopkan setelahnya. Ad-dunya wal akhirata. Berarti dunia tadi apa? Indak, Yasrib. Ahsanta, betul. Karena jadi kalau dia enggak nampak, lihat atopnya. Paham? Kalau antum ragu apa kedudukannya. Karena akan nampak dengan atop, naat. Paham ini? Iya, wal akhirata. Dalika huwal khusranu. Khusranu. Tindak. Untuk huwa. Ahsanta. Kan sudah ada kaidah setelah huwa. Paham ya? Al-mubinu. Tindak. Naat. Dari mana antum tahu? Ahsanta. Mantap. Sampai di situ. Terjemah dulu. Wa'adhamun nasi balaan. Manusia yang paling besar ujiannya. Artinya yang gini. Hidup di dunia ini kita pasti punya ujian masing-masing. Tidak boleh tidak. Pasti, tidak boleh tidak. Pasti ada ujiannya. Macam-macam. Ada orang yang diuji dengan sakit, ada orang yang diuji dengan harta, macam-macam. Ada paham kan? Lihat, kata baru. Wa'adhamun nasi balaan. Manusia yang paling besar ujiannya al-anbiya, para nabi. Bayangkan, ini makhluk manusia pilihan Allah, tapi ada ujiannya. Nah, bagaimana lagi kalau kita? Yang paling bahkan yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsalu. Kemudian yang semisal dengan mereka keimanan dan ketakwaannya. Fal amsal, dan yang semisal lagi berikutnya. Karena seorang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya kepada Allah. Ubtuliyar rusulu, para rasul diuji. Lihat terjemahannya, diuji karena fi'il majhul. Wabtuliyas siddiqun, para siddiqun diuji. Wabtuliyas syuhada, para syuhada, orang-orang yang telah mati syahid itu juga kena ujian. Jangan anggap diri antum akan lepas. Ya kan? Wa butuliya ibadullahil mu'minun. Hamba-hamba Allah yang beriman pasti akan diuji. Anda paham ini? Jelas ini? Sekarang berarti tinggal bagaimana kita menghadapi ujian ini. Karena semuanya pasti akan diuji. Lakinnahum sabaru. Akan tetapi mereka bersabar. Lihat bagaimana para rasul diuji. Ya kan? Para nabi, para siddiqun, para syuhada, orang-orang beriman diuji sebelum kita. Akan tetapi mereka bersabar. Sekarang kita gimana? Tinggal begitu saja. Dah, ini orang beriman. Ammal munafikun, adapun orang-orang munafik, faqad qala Allahu fihim, maka sungguh Allah telah berfirman tentang mereka. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di atas harfin, yakni torof, di atas ujung, di penghujung. Dia sembah Allah di ujung-ujung. Bagaimana itu di ujung maksudnya? Fa'in asobahu khairun. Ini cirinya nih, ciri orang yang menyembah Allah di penghujung. Fa'in asobahu khairun, kalau dia ditimpa oleh kebaikan, sehat, dapat harta banyak, mau makan bisa langsung tinggal dibeli. Itma'an nabi, dia tenang dengannya, senang, bahagia. Itu kalau dapat kebaikan. Tapi wa in asobathu fitnah, kalau dia ditimpa oleh kesusahan, inqalaba ala wajhihi, berbalik wajahnya dari yang tenang beribadah diuji langsung. Paham ya? Kita kadang melihat orang ya dapat ujian, banyak utangnya di bank, sering ke masjid, bahkan mau masuk pesantren.
Setelah itu bisnisnya lancar, tidak ada lagi di masjid. Tidak ada lagi bilang, masih mau ke mondok? Enggak. Nah, ini bahaya itu. Karena ujian itu bukan hanya dengan keburukan, tapi juga dengan kebaikan. Nah, ini yang dilihat bagaimana sikap kita terkait dengan ujian. Nah, ini ciri orang munafik ini. Kalau diuji dengan kebaikan dia dapat, tenang. Kalau dapat keburukan, berpaling, berbalik wajahnya. Yang seperti ini kata Allah, khasirad dunya wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang nyata. Karena kerugian yang nyata itu kalau seorang rugi, sudah rugi di dunia, rugi akhirat. Anda paham ini kan? Ini harus antum hindari. Ini ciri orang munafikin. Orang beriman, apapun ujiannya, mereka bersabar. Idza batuliya sabara. Apabila mereka diuji, maka dia bersabar. Masya Allah. Ini yang pertama ya. Idza batuliya sabara. Oh, sebelumnya sudah ya. Idza utiya syakara. Ini yang kedua. Insyaallah berikutnya lagi yang ketiga. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Bukan subhanallah.